usaha-usaha pribadi. Sehingga apa? Sehingga ada satu peningkatan capital. Endingnya apa? Endingnya adalah freedom energi. Jadi kita ini manusia yang tidak pernah kehabisan energi, Pak Koir ya. Tidak lemes gitu. Manusia yang tidak kehabisan energi, yang senantiasa mampu menggerakkan seluruh komponen aktivitas. Karena hidup itu ya life is moving. Life itu adalah hidup itu ya bergerak terus, berkembang gitu ya. Membangun satu keagenan dari satu agen ke dua agen, menggali potensi dari satu potensi ke potensi yang lain. Itu namanya membangun energi yang tidak pernah mati, yang senantiasa terbarukan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menghimpun capital. Kalau dalam program dasar koperasi itu adalah membangun kekokohan modal dan devisa. Kalau dalam rukun Islam namanya Binayatul Maliyah atau zakat. Ya, kemampuan memanage sumber daya keuangan. Itu apa itu? Kalau di dalam bahasa tiga pilar bernegara itu adalah finansial atau finance, freedom finansial atau freedom finance. Ketika manusia seperti hari ini banyak orang-orang yang sudah maju di Eropa itu yang cara berpikirnya sudah pada tidak hanya merdeka pikir, merdeka ilmu, tapi merdeka pikir dan merdeka ilmu yang mampu betul-betul menghasilkan capital. Capital itu adalah sesuatu nilai sing ora ketok. Bentuknya hari ini bahkan bukan hanya lembar kertas rupiah atau dolar yang seperti kertas, Pak. Kemajuan ke depan itu, uang itu sudah nggak berwujud, hanya angka di dalam satu application yang bisa saling keluar masuk, tukar menukar lintas lembaga, lintas community, ya kan? Bahkan orang yang sudah mampu menghimpun capital itu udah bisa menciptakan cryptocurrency, ya. Kayak banyak hal kan, Tokopedia udah bikin sendiri, Shopify sudah bikin sendiri. Itu yang lokal-lokal, yang skala internasional banyak. Koin-koin yang tidak berbentuk, yang hanya angka, tapi bisa digunakan untuk apapun. Dan bisa untuk mengambil peluang yang lebih besar, ya. Dalam bisnis hari ini kita harus semakin pandai, semakin cerdas. Ya, kalau kita hari ini hanya bisa menggunakan teknologi atau bisa memanfaatkan teknologi, ya itu pun sudah lumayan kan, bisa merubah. Yang tekun itu mampu merubah kehidupan itu sendiri, dirinya ataupun komunitasnya. Sehingga per kapita yang diukur dengan barometer Jamas itu sudah bisa meningkat dari waktu ke waktu, dari 50 ke 100 ke 200 ke 500 ke 1 juta ke 2,5 juta, bahkan ke 5 juta dan seterusnya. Itu kita baru tahapan dalam kemampuan memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan web, ya. Apa ada di level yang lebih tinggi daripada itu? Oh, ada. Ya, cara berpikir kita pasti akan ke sana setelah kita melewati satu mindset, ya, dari mindset yang betul-betul tradisional ya, jualan bakso, jualan cilok yang betul-betul manuali, gitu. Kemudian kita naik level kemampuan untuk mengkoordinir sumber daya itu dari pekerja menjadi penggerak ekonomi, menjadi orang yang berada di tengah, yang mendistribusikan, menyalurkan ke ranah yang lebih luas lagi gitu, ya. Nah, besok kita bisa lagi naik level kepada tahap di mana kita akan bergabung dengan orang-orang yang mengembangkan teknologi itu sendiri. Nah, ini profitnya bukan
bukan seperti Bapak Ibu lagi. Ya, yang bekerja adalah sistem. Ya, kita kan selama ini hanya nyewa VPS atau beli VPS gitu kan. Pernah nggak kebayang Pak Mul, besok itu kita itu adalah pengembang dari VPS itu sendiri. Pernah nggak membayang ke sana? Pengembang. Bahkan kita bisa masuk pada ranah investor daripada para pengembang VPS itu sendiri. Yang profitnya itu kalau ya Bapak Ibu bayangkan punya VPS 1 itu bisa menghasilkan berapa uang gitu, kalau dikelola dengan baik. Belum pengembangan application, berapa ribu persen untungnya. Ya. Nah ini kita sentil sedikit supaya kita ini harus gerak cepat, harus segera freedom energy, sehingga kita punya capital. Ya, maka disindir oleh sahabat-sahabat yang udah maju itu, ayo pada ranah investor. Sehingga itulah yang akan dikatakan jumlah sedikit yang mampu mengalahkan jumlah yang banyak di dunia ini. Hanya dikelola oleh beberapa orang yang menggerakkan perekonomian dunia hari ini. Ya. Jadi sehingga kita bisa apa? Sehingga kita bisa menjadikan 3 pilar itu menjadi satu kekuatan yang saling mendukung. Dunia semakin cemerlang, ya, itu. Dunia semakin cerah, gitu. Ya paling tidak SPPS ke depan itu makin cerah, ya, semakin cerah. Jadi urame suntrut saja hari-hari itu, ya. Oke, besok nanti kita akan terus ya. Iya, tadi ada syaratnya itu. Syaratnya 3 pilar itu harus dilalui, Pak, Bu. Ya. Merdeka food, merdeka energi, ya. Merdeka energi itu ya Bapak Ibu harus hari ini harus mau melalui itu. Ya. Harus mau capek dulu. Karena strata kehidupan itu berkembang dari kemampuan dirinya untuk terus mengikuti pertumbuhan zaman dan kemampuan dirinya untuk menekuni satu bidang. Ini kami lihat teman-teman belum sepenuhnya yang mengerti hal itu. Contohnya apa? Work from home saja masih banyak yang kosong. Bahkan ada sebagian dari sahabat kita itu belum mengikuti cara kerja kita itu. Ya. Itu. Ya terus terang kami sudah masuk ke free finansial, gitu ya. Bagaimana kita mengelola finansial dengan satu pola, ya, cepat sekali ternyata. Ya, nanti bisa kita tularkan kembali. Maka ayo dong, cepat kita ini yang tahap kedua ini yang freedom energi saja belum. Bagaimana kita mau masuk kepada freedom finansial? Kan tidak mungkin. Jadi kami sangat gemes gitu ya. Bantuli kenapa lambat? Nanti beberapa orang akan saya perkenalkan dulu yang kiranya sudah bisa membaca tentang tumbuh kembang usahanya udah mulai bagus. Nanti akan kami perkenalkan satu persatu ya, tentang perkembangan kehidupan zaman hari ini. Ya, seperti itu. Dan bisa melihat dan bisa merasakan sendiri. Dan bisa menghasilkan dari satu proses perjalanan daripada pendidikan. Karena tadi juga disampaikan oleh pimpinan, solusinya cuma satu, manusia itu bisa berubah, yaitu dengan pendidikan. Dengan pendidikan manusia itu bisa bergaul dengan lingkungan yang berbeda. Karena Bapak Ibu kalau bergaulnya sama tukang sayur saja, nanti ya sama tukang sayur terus kan? Betul nggak Bu? Sampai nanti pensiun tukang sayur. Nanti Bapak Ibu-Ibu akan kita
ajak untuk masuk bergaul dalam dunia finansial. Nah, kan sekarang sudah wis bisa kulit pangan dewi-dewi. Terus sekarang sudah bisa menghasilkan income berapa. Coba income itu nanti kami akan ajarkan bagaimana income itu menghasilkan income. Itu yang disebut investasi. Gitu. Ya, Bu Jum sudah punya income. Nah, sekarang kita belajar bagaimana income kita itu nanti bekerja untuk kita. Ya, Bu Mita udah saatnya ini. Jadi tidak hanya berteori. Ya, omsetnya sehari udah 1 juta. Ya, coba yang 50% untuk investasi. Nanti bisa akan melihat bagaimana investasi itu, ya, hari ini pertumbuhan dunia digital, ya, pengembangan server-server oleh para pengelola server dunia itu profitnya ribuan persen, gitu ya. Hanya membeli perangkat kemudian disewa-sewakan ke seluruh dunia, termasuk konsumennya adalah Pak Sukijan, ya kan? Ya kan? Sebulan suruh bayar sama Pak Dani berapa? Itu apa modalnya? Hanya server. Padahal harga server berapa? Terus dia jual ke banyak orang. Berapa profitnya itu? Ya, coba sekarang kita yang masuk bagian orang yang menyewakan server. Sekarang kan orang dunia itu bisnis nggak perlu datang ke perusahaannya. Semua perusahaan besar itu sudah membuat application. Kita bisa investasi dan profit sharingnya jelas. Kayak seperti deposito bank aja, gitu kan? Tinggal pandai-pandai kita memilih perusahaan mana yang harus pandai kita invest. Ya, kalau Bapak Ibu deposit ke bank itu paling berapa kan sekarang ini? Berapa persen Pak Wi? 6,5. Ya? Ya. Seperti itu paling berapa persen? Bu, berapa deposit? 2%. Persen itu sebulan. Sebulan, ya kan, sebulan. Ya. Padahal banyak perusahaan menawarkan hari ini kalau Bapak Ibu belajar itu, ya, dengan sangat aman. Kita seperti tanam obligasi kontrak 3 bulan, ada sehari yang 2%, ada yang 3%, ada yang 4% sehari loh. Kenapa? Percepatan putaran ekonomi yang hari ini terutama di bidang teknologi itu adalah leader profit terbesar, ya. Jadi profit terbesar itu adalah para pengembang provider yang Bapak Ibu harus tahu semuanya membutuhkan yang mana ya provider. Mau lembaga apapun atau personal apapun, gitu ya. Personal yang kita aja kan pakai gitu loh. Pasti sewa hosting, pasti sewa VPS gitu ya. Apalagi perusahaan-perusahaan instansi semua, seluruh manusia membutuhkan itu. Jadi ini hanya masalah mindset, ya, masalah mindset yang harus terus kita kembangkan, ya, tentunya dengan cara mengembangkan ilmu pergaulan seperti pesan dalam lagu Mars Indonesia Membangun itu, ya, dengan cara mengembangkan persahabatan lah, dengan bergaul dengan mereka yang lebih mengerti dan lebih paham, ya. Ya, contohnya seperti PGP gitu aja kan, yang paling mudah itu. Kalau dulu Bapak Ibu posting satu-satu karena Bapak Ibu bergaul dengan orang yang berilmu, maka sehari, ya, bisa menghasilkan hasil pekerjaan yang beribu kali lipat jumlahnya. Itu juga demikian halnya bagaimana kalau kita sudah masuk belajar pada ranah bagaimana mengembangkan hasil kerja kita itu, bagaimana memutar finansial kita itu, ya, yang sebulan atau 3 bulan itu bisa menghasilkan, ya, beratus persen. Nah, itu tentu semua ada ilmunya dan sesuatu yang baik itu tentu didapatkan daripada satu proses pembelajaran yang tidak kena.
线路输入 Semangat kita tentang pendidikan, tentang belajar, terutama dari SB Flash School. Kami udah janji, ketika Bapak Ibu sudah menguasai satu bidang dan satu bidang itu telah dikerjakan, kami berjanji akan menambah ilmu-ilmu baru. Dari mana? Dari perkembangan dunia, perkembangan zaman, dari tokoh-tokoh, sesuai pakarnya masing-masing. Dan kita akan mengambil dari apa yang sangat kita butuhkan, yang sesuai dengan rujukan daripada arahan daripada program-program pimpinan. Jadi ini sehingga nanti kita juga seperti putaran yang tidak pernah berhenti ya. Kita mengamankan juga membangun ketahanan pangan sehingga kita tidak kekurangan pangan, suplai bahan pangan ini enggak kehabisan sehingga kita bisa nyaman berpikir ya, menambah ilmu terus, kemudian kita juga bisa nyaman memutar sebagian hasil kerja ini kepada investasi ya. Dan setelah hasil daripada investasi bisa kita kembangkan lagi untuk memperkuat daya dukung kita membangun kerjasama sosial skala besar. Karena kita nggak mau berhenti hanya satu kapal, ya. Pimpinan tuh ngajak ribuan kapal. Gimana caranya? Ya dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk freedom food, freedom energi, ya kan? Kemudian memiliki freedom finansial. Ya, gitu. Nanti boleh kita cicil. Nanti kita kan undang nanti acara kita mengadakan acara rasulan. Silakan beberapa teman nanti boleh kita perkenalkan bagaimana kita membangun freedom finansial. Ya, freedom finansial sebagai solusi baru untuk mempercepat peningkatan jamas kita. Ya. Jadi mari ya kita sambut ya pada 1444 Hijriah. Jadi 2022 kita masuk sebentar lagi, 6 bulan lagi atau 5 bulan lagi atau bahkan berapa bulan, 4 bulan lagi ya, kita udah masuk 2023, 2024, 2025 kita bikin gebrakan yang spesial. Nah, kita boomingkan semuanya. Jadi alhamdulillah masih ada waktu berapa tahun, tapi harus cepat. Ya, harus cepat geraknya itu. Ini pesan kami yang pertama. Ya. Yang kedua tentang regenerasi. Ya. Regenerasi itu adalah tugas dan tanggung jawab siapa saja. Ya. Kenapa? Karena perubahan dunia itu terjadi karena ada sekelompok orang yang memang berpikir maju. Dan sebagian besar yang lain adalah sebagian yang mengikuti dan yang digerakkan. Oleh karenanya generasi-generasi kita yang kita persiapkan hari ini itu harus betul-betul menjadi perhatian daripada Bapak Ibu semua. Ya. Karena konsep Islam, la Islam illa bil jamaah. Tidak ada Islam kalau tidak berjamaah. Maju mundurnya Bapak Ibu itu karena dipengaruhi betul oleh maju mundurnya sebuah negara. Jadi semakin terjadi percepatan kemajuan sebuah negara, ya, itu akan mempengaruhi seluruh kemakmuran seluruh warga negaranya. Ya, termasuk penemuan teknologi itu adalah hasil daripada riset daripada para pemikir. Ya, di bawahnya diikuti oleh para orang-orang yang mengikuti para penemu itu, mengembangkan. Ya, termasuk juga di dalam program-program yang lain. Ya. Seperti kenapa terjadi hari ini, ya, program-program green economy, blue economy, itu adalah hasil dari pemikir. Ya. Tidak berhenti pada satu titik, tapi terus dikembangkan dengan daya dukung yang terus meningkat.
Nah, daya dukung itu bisa ya terus meningkat manakala Bapak Ibu generasi yang akan datang mampu menggerakkan lingkungannya. Jadi kalau seperti di Bantul yang dulu hanya berapa gelintir orang, kemudian hari ini bisa berkembang menjadi komunitas yang semakin besar itu karena adanya kemampuan kita untuk terus mensosialisasikan ya akan pentingnya sebuah program ke depan. Kemudian juga adanya sistem yang baik yang mendukung sehingga bisa diikuti ya, terutama generasi yang muda itu dimerdekakan ilmunya, tapi jangan lupa untuk dimerdekakan ruhnya. Jadi ruh itu mempunyai kemampuan untuk mendongkrak pemikiran dengan cara menjadikan dirinya itu sebagai sosok atau personel yang memahami fungsi diri untuk terus ya bermanfaat bagi manusia lain. Ya, sekarang ini ya kita betul-betul di hadapan pada satu kehidupan yang universal ya. Jadi kemampuan kita di dalam mengembangkan persahabatan pada sebuah lini itu harus dan mutlak ya. Karena kita tidak tahu di mana kita akan menemukan dan bertemu dengan orang-orang yang punya pemikiran maju dan mampu mau memberikan satu pemikiran untuk terus berkembang dan mengembangkan satu pemikiran. Oleh karena semuanya ini kan kita bangun di Bantul itu ya. Media ini terus kita bangun agar terus bisa dimengerti fungsinya. Ada SP Flash School mengundang seluruh generasi untuk bagaimana berkembang. Ya, kemudian kita juga membangun arisan-arisan seperti ini. Maka arisan ini sebaiknya terus di dalam mindset Bapak Ibu yang hadir hari ini itu tidak berhenti kepada Bapak Ibu. Siapa yang diundang bukan saja sebagai hadir, tapi sebagai peserta arisan. Ya, putra putrinya mulai ikut datang. Generasi kemarin yang ikut SP Flash School juga diundang untuk bisa ikut menjadi satu keluarga besar. Jadi seni dalam mengembangkan satu keluarga besar itu adalah kemampuan kita untuk semuanya aktif. Jadi pribadi yang dinamis, bukan pribadi yang statis. Jadi pribadi yang dinamis itu adalah pribadi yang mampu berkembang. Bukti dari rohnya itu merdeka, ya. Mengundang, mengajak dan mengajak agar terjadi satu peningkatan, ya, anggota dengan tujuan agar terjadi peningkatan daya pikir. Oh, dunia itu indah ya. Oh, dunia itu mudah ya. Oh, dunia itu tidak kusut ya. Gitu. Kan banyak sekali di lingkungan kita itu yang ingin menemukan solusi itu masih sangat sulit gitu. Masih sangat sulit, banyak sekali. Akhirnya apa? Akhirnya nekat nyuri motor ya. Kemarin di tempat saya aja ada pencurian motor di desa itu. Seperti itu. Kenapa? Ya karena mereka akhirnya tidak menemukan sebuah solusi di dalam suatu lingkungan yang masing-masing itu ego ya, yang sudah menemukan solusi tidak mau memberikan solusi. Akhirnya apa? Akhirnya lingkungan itu tidak pernah akan menemukan solusi ya. Dan yang sudah bisa berkembang, kami sarankan coba belajar merekrut satu orang. Itu namanya kita sudah masuk pada ranah energi ya. Kita sudah masuk ranah mengembangkan energi terbarukan. Jadi merekrut karyawan satu, biarkan mereka kasih tugas terus gitu. Efeknya itu dahsyat sekali Pak. Ya,
Karena mereka orang-orang yang kerja, yang dipekerjakan itu mempunyai konsentrasi penuh dalam melaksanakan suatu tugas. Dan dampaknya ya kami rasakan seperti hari ini ya. Ya seperti jasa Pramurti itu yang ngosing bukan kami. Dulu CS kami yang siapa itu namanya itu? Sally siapa itu ya. Dampaknya hari ini Bu Juwaria nggak berhenti itu. Coba disadari. Sekarang udah mulai praktekkan Bu Vika. Bu Vika itu nanti pada tahapan tertentu. Ya, jadi kita konsentrasi dalam mengembangkan sumber daya alamnya. Jadi pencetak ide-ide terbarukan apalagi seperti itu. Oh, jasa tebang pohon sudah ketemu. Jasa apa namanya peralatan catering, jasa persewaan sound system, jasa kolam renang, jasa baja ringan, jasa Apa itu namanya? Servis mesin cuci. Jasa 线路输入 komputer. Jasa apa lagi? banyak sekali jasa itu, unlimited mungkin karena kebutuhan manusia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak Ibu tinggal pilih skala priority mana yang paling berjangka panjang. Berjangka panjang itu maksudnya gimana? Yang dikatakan dengan repeat order, jasa instalasi listrik, dengan kebutuhan yang tidak pernah putus ya. Jasa persewaan sound system tidak pernah putus. Persewaan alat catering itu makin hari bukannya makin turun Pak. Kami itu persewaan peralatan catering itu makin hari makin banyak sekali kebutuhannya dari ibu kota ya. Kenapa? Karena yang nyewa kemarin besok nyewa lagi, ketemu agen baru lagi besok nyewa lagi, setiap ada event dia nyewa lagi. Nah itu dari mana? Ternyata kita harus mampu mengembangkan diri ya. Syukur punya generasi kayak Pak Sukijan udah punya putra putri, itu udah generasi yang bisa digerakkan ya. Kalau tadi disampaikan ya kan, anakmu itu seperti anak panah gitu kan, tugas kita adalah memberikan ilmu kan gitu. Kita ini seperti busurnya, memberikan edukasi, memberikan pengetahuan. Apanya? Bukan hanya pada sisi skill, pada sisi rohnya, semangatnya, hidupnya, ya, kemampuan mengembangkan dirinya, kepeduliannya terhadap lingkungan. Itu adalah satu komponen yang saling mengkait untuk bisa tumbuh kembang. Dan itu harus betul-betul ditanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Itu forumnya adalah pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah kalau skill, setiap Sabtu itu adalah media kita untuk mentransfer ilmu-ilmu yang banyak itu. Ya. Ini fondasinya di sini. Nanti fondasinya kemudian berkembang, mampu mengembangkan, menggerakkan, menciptakan ide, menggerakkan anggota, karyawan. Ya karyawan itu tidak selamanya jadi karyawan kan, harus berkembang. Begitu. Tapi selagi mereka membutuhkan bimbingan, itu adalah kemampuan kita di dalam mengembangkan sumber daya manusia, juga bisa memupuk usaha kita. Kenapa? Ya selagi mereka belum memiliki pengetahuan, mereka bisa bekerja sama kita dan hasilnya untuk kita. Ya contohnya seperti kami tadi contohkan. Ya, Sally itu hanya mosing jasa perawat itu sekali selama bekerja beberapa bulan. Tapi setelah itu hasilnya bertahun-tahun tentang Pramurti itu mungkin sudah miliaran hasilnya dari hasil jasa manajemen itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa untuk isuk ke sana, harus berani. Anggap aja sodako jadi sudah setengah untuk mempekerjakan orang. Nanti dampaknya Bapak Ibu bisa rasakan sendiri. Bapak Ibu tinggal memfokuskan produk apa nih? Produk apa lagi nih yang kita
kita tugaskan kepada mereka. Ya, seperti itu Pak Sukijan. Jadi Pak Sukijan itu punya waktu yang luang untuk bisa mengembang terus gitu. Asal punya, masa sih kita sebulan nggak bisa 5 juta, 1 juta untuk karyawan atau 750 lah, ya kan? Asik ada itu orang yang mau digaji segitu kan. Lulusan SMA digaji 7,5 orang desa itu daripada nganggur mau. Dia dapat ilmu, kita bisa training. Ya, dia nanti bisa berkembang. Jadi kita motivasi itu begitu. Kamu hari ini anggap training, tapi kalau saya gaji walaupun tidak maksimal. Tapi besok kamu harus berkembang supaya dapat ilmu. Ya. Seperti itu terus. Jadi tidak mandek di tempat ya Bapak Ibu. Itulah semangat hijrah kita. Kita harus punya semangat hijrah untuk terus ya. Nek wis merdeka pun iso mangan, istilahnya merdeka pun kan iso mangan. Cek saiki merdeka memerdekakan lingkungan. Mengembangkan diri kita. Ya, nanti satu lagi merdeka finansial. Itu terakhir itu. Maka jangan kaget bagaimana perputaran sebuah negara hari ini di tengah ya negara itu sekarang ini di tengah-tengah komuniti orang-orang yang berpikir maju. Bahkan sekarang negarawan itu mau nggak mau harus mengikuti para komunitas yang berpikir maju itu. Sudah seperti itu. Yang mampu menghasilkan suatu perputaran finansial yang sangat cepat, ya, sehingga nanti berdampak kepada suatu perubahan-perubahan sosial, ya, bisa menghantarkan benar-benar, ya, jangan emas itu sendiri. Kami bisa membayangkan kok, saya itu cara berpikirnya sekarang nggak kita bayangkan lah, punya 100 kapal aja Pak. Kemarin berapa ton itu yang bisa dihasilkan dari satu kapal itu? 100 ton berapa waktu itu? Saya lupa itu. Itu yang akan di rezeki Allah yang di laut itu, yang di sana tuh banyak ikan sekali itu, akan dibawa ke darat. Kalau 100 kapal, berapa pertambahan nilai ekonomi? Berapa pertambahan kesejahteraan yang akan dibawa kepada seluruh umat manusia? Kalau 1000 kapal nanti, betapa bahagianya generasi-generasi manusia ke depan itu. Jadi kan kita ini hidup di dunia ini akan memiliki suatu makna yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Ketika zaman kita itu